Ngapa kau udah balik-balik? Usai menghabisi nyawa Farid, tersangka Dani hanya bisa tersenyum saat perkara digelar Kapolrestabes Palembang. Kombes Pol Haryo Sugi Hartono didampingi Kasat Reskrim, AKBP Haris Dinzah, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, siang. Dani mengaku sebagai suami ketiga Agus Vita dan status pernikahan nikah siri. Ia mengaku nekat melakukan pembunuhan terhadap korban lantaran sempat ditantang korban. Saya ditantang korban Pak, saya juga sudah puas menghindar. Namun setelah 2 kali saya terpanggil untuk menghabisi nyawa korban, katanya sambil menahan sakit lantaran dihadiahi petugas timah panas di kaki kirinya. Dikatakan Dani, pada saat kejadian Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, saat itu dirinya memang sedang berjalan-jalan di Pasar 2 Ulu Palembang. Lalu awalnya ia bertemu dengan adik mantan istrinya itu. Awalnya saya bertemu di pasar dengan adik korban. Namun saya tidak berpikir bahwa Farid ini ada di pasar, bebernya. Lalu, melihat Dani, adik Agus Vita ini pun terlihat gugup dan langsung menemui kakaknya untuk memberitahukan Agus Vita. Ketika adiknya ketemu saya, spontan seperti ketakutan, lalu saya melihat Agus Vita bersamaan korban Farid. Namun sempat hilang arah, napas dekat rumah kontrakan waktu mereka pulang. Saat itu berpapasan, saat itu pula, saya langsung tikam, katanya. Lebih jauh Dani menuturkan, dirinya tinggal dengan Agus Vita hampir 1 tahun terakhir. 2 tahun Pak sudah nikah siri dan ngontrak di sana 1 tahunan ini. Dan 4 bulan lalu, saya diusir lantaran tidak ada pekerjaan. Jujur Pak sehari-hari saya bekerja bangunan, dan bahkan tidak ada pekerjaan saya mencari barang bekas, akuinya. Saat ngontrak di lorong Sei Goren 1 Kelurahan 2 Ulu Kecamatan SU1, Palembang, Dani mengaku Agus Vita pernah terpergok 2 kali selingkuh. Namun saat itu masih saya maafkan. Hingga akhirnya kami berpisah, katanya. Namun kata Dani, dari pernikahannya dengan Agus Vita, ia mengungkapkan tidak dikaruniai anak. Di hadapan petugas, Dani juga menceritakan ia sempat membuktikan cintanya kepada Agus Vita. Tepatnya tahun lalu, ia pernah membuktikan cinta kepada Agus Vita dengan memotong jari kelingkingnya di depan istri sirinya tersebut. Saya buktikan pada Agus Vita, bahwa memang saya mencintainya tulus. Saat itu saya memotong jari saya di depannya, katanya. Tetapi setelah dirinya memotong jari, lanjut Dani, Agus Vita pun masih berulah dengan cara membawa laki-laki masuk ke dalam kontrakan. Kalau dengan saya 2 kali Pak terpergok bawa laki-laki ke rumah. Warga juga pernah 1 kali pergoki di kontrakan. Saat itu pernah mau diusir, tetapi tetap saya bela, ungkapnya miris dan mengaku sudah beberapa kali pisah, nyambung, Ngapo? Gara-gara apa bisa ya? Hah? Tidak kau nusuk itu gara-gara apa? Yo, gara-gara emosi. Apa cemburu? Yo, dia nantang aku. Siapa yang nantang? Dia kan uja aku kau jangan ganggu hidup aku lagi kan. Yang cewek apa yang Aku ngomong kan jangan ganggu hidup aku lagi. Nah, terus uja aku asa kau masih nak ganggu hidup lagi aku. Dani, berarti kau pernah rumah sama dia 4 bulan? Iya, Di sana? lebih 4 bulan Pak. Oh diusir dia? Tidak, lebih 4 bulan dia. Udah ada kau diusir? Ya pernah sekali dia usir. Yang pas terakhir ini, kau diusir dia karena tak kami. Tidak, pertanyaan aku, kau pernah tinggal di kontrakan itu dah? Iya, Berapa lama? Kamu sekitar 7 bulan kan. Nah, benar berarti bisa. Bapak sini yo betina tuh masih menteng-menteng dan aku kau kan langsung aku tusuk. Oh, itu jadi mana? Di bagian mana? Di bagian mana? Pokoknya di bagian badan tuh. Iya. Berapa kali? Enggak tahu udah kuru lagi berapa kali. Mana? Ya itu kan yang lanang itu aku suruh berlari kan. Kau berlari lah, kau udah ganti urutan. Iya. Kau mati juga kan. Iya. Pokoknya yang lanang itu ya jadi pahlawan kesiangan itu. Terus? Nak ngambil lading aku. Ngoco aku kan waktu dia nak ngoco aku nunduk. Aku belum lading, sudah aku nunduk. Aku tujang. Berapa kali itu ingatan kau? Peluru lagi aku tujang berapa kali ya. Artinya kan dari rumah sudah bawa pisau. Iya, sudah bawa pisau. Mantan istri akan menikah, Dani berbuat nekat. Berlokasi di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Dani menikam Agus Vita yang sebentar lagi akan menikah. Tak hanya itu, Farid yang akan menikah dengan Agus Vita juga ia tikam. Nahas nyawa Farid tak tertolong, sementara Agus Vita selamat meski harus dirawat intensif di rumah sakit. Beberapa hari pasca kejadian, Dani yang sempat kabur kini sudah berhasil diamankan Polrestabes Palembang. Mengutip Sripoku.com, Dani gelap mata karena sakit hati dengan Agus Vita. Menurut Dani, mantan istrinya itu kerap menantangnya pasca pisah ranjang sekitar 2,5 bulan yang lalu. Apalagi korban selama menjadi istrinya kerap selingkuh. Hidup saya rusak gara-gara Agus Vita, kata Dani. Dani mengaku sempat nikah secara siri dengan korban selama kurang lebih 2 tahun.
Sampai akhirnya ia diusir oleh salah satu selingkuhan korban dari tempat tinggal tersebut. Sebelum kejadian, Dani sudah menyiapkan sajam untuk menikam Vita. Untuk melancarkan aksinya, ia mencari korban ke kontrakannya. Saat tiba di sana, ia hanya bertemu dengan Farid. Selanjutnya, Dani mencari Vita ke pasar namun tidak ketemu. Dani lantas kembali ke kontrakan Vita, namun Farid yang sebelumnya ada di dalam rumah tidak ada lagi. Dani masih belum menyerah. Secara kebetulan, ia melihat Agus, Vita, dan Farid sedang jalan bersama. Saat itulah Dani menikam kedua korban, di mana Farid tak bisa diselamatkan. Farid mau ambil pisau, saya tangkis, dan ikut saya tusuk juga katanya. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, Dani dijerat pasal 340 KUHP atau 338 KUHP. Motif penganiayaan dan pembunuhan ini adalah cemburu dan sakit hati dari Dani terhadap mantan istri-istrinya itu. Dani ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang ketika berusaha kabur ke Bangka Barat via pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Sosok Dani pembunuh calon pengantin di Palembang, kerja serabutan hingga mulung barang bekas. Sosok Dani pelaku pembunuhan terhadap Farid calon pengantin yang akan menikahi Agus Vita, mantan istri pelaku. Farid tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya di lorong Sei Goren 1 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Wati, salah seorang tetangga Agus Vita, mengungkapkan, saat kejadian ia mendengar suara keributan di luar. Begitu ia lihat ternyata suara tadi berasal dari orang yang sedang berkelahi. Begitu tahu ada orang berkelahi saya masuk lagi ke rumah, kata Wati kepada sripoku.com. Setelah kejadian terdapat seorang pria tewas bersimbah darah dan seorang perempuan yang juga terluka. Saya kenal yang perempuan ibu rumah tangga, ibu 2 orang anak, kata dia. Menurut dia, Agus Vita sudah tinggal di sekitar lokasi selama setahun terakhir. Wati mengatakan, korban dulu punya suami namun beberapa bulan terakhir baru berpisah. Sebab perpisahan diduga karena suami tidak memiliki pekerjaan, kata dia. Wati juga mengenal mantan suami korban yang diduga pelaku pembunuhan. Mantan suami korban, kata dia, kerja serabutan, bangunan hingga memulung barang bekas. Setelah berpisah, mantan suami korban ini diusir, kata dia. Namun Agus Vita ini pernah diketahui oleh RT sering membawa pria ke kontrakan. Korban ini 4 bulan terakhir sering main ke kontrakan, kata dia. Farid tewas saat sedang bersama calon istrinya Agus Vita saat hendak pulang dari pasar. Namun, saat di perjalanan pelaku mengikuti keduanya hingga melakukan penusukan di sekitar kontrakan korban. Korban Farid dalam peristiwa tersebut langsung meninggal di lokasi, sedangkan Agus Vita berhasil selamat dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bari Palembang. Tabrani, salah seorang warga, mengatakan, saat ditemukan warga, korban Farid minta tolong dalam kondisi terluka. Namun warga tak berani mengangkat tubuh korban karena kondisi korban bersimbah darah. Saat polisi tiba, korban sudah meninggal dunia. Farid diketahui merupakan warga SP Padang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Sementara Dani berhasil ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang, Unit Pidum dan Tekap 134 di kawasan Banyuasin, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, siang. Dani ditangkap 3 jam usai melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Haris Dinzah mengatakan, tersangka Dani kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kronologi calon pengantin di Palembang ditikam hingga tewas oleh mantan suami calon istrinya, diduga gegara cemburu. Warga dihebohkan dengan tindakan nekat seorang mantan suami yang nekat menikam mantan istri bersama calon suaminya di lorong Sei Goren 1 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SUI, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Pelaku berinisial D diduga cemburu sebab mantan istrinya akan menikah lagi. Akibat tindakan itu, Farid 30 langsung tewas di lokasi kejadian akibat mengalami 4 luka tusuk di pinggang kiri, dada kanan dan dada kiri. Sedangkan mantan istri D, Agus Vita, 26, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bari Palembang dengan 2 luka tusuk di dada kiri dan punggung sebelah kiri. Setelah kejadian, D langsung kabur dan kini dia diburu polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa ini saat kedua korban baru pulang dari pasar yang ternyata sudah diikuti oleh pelaku sampai di rumah kontrakan Agus Vita. Namun sebelumnya, Agus Vita pun sudah diingatkan oleh adiknya saat berada di pasar. Ayuk Ado kakak D, mendapatkan informasi dari adiknya, Agus Vita langsung memberitahukan Farid untuk pergi.
Saat itulah pelaku membabi buta menghabis nyawa Farid dan menusuk korban Agus Vita. Sementara itu, Agus Vita mengaku bahwa pelaku ini merupakan mantan pacarnya. Pernyataan yang berbeda dengan warga sekitar tempat tinggalnya. Pelaku ini mantan pacar saya, Pak, ujarnya ketika ditemui di RS Bari, Palembang. Agus Vita juga mengatakan, terjadi penusukan ini diduga karena pelaku cemburu. Sementara Wati, warga di sekitar lokasi kejadian mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lanjut Wati, dirinya mengetahui sosok Agustiva merupakan ibu dengan 2 orang anak. Tahu pas saya dengan korban tinggal di sini hampir 1 tahun lebih. Korban dulu memiliki suami dan baru saja berpisah, katanya. Perpisahan ini terjadi, lanjut Wati, diduga karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Setahu saya suaminya dulu bekerja serabutan, bangunan bahkan sering mulung barang bekas, katanya. Oleh inilah, sambung Wati, mereka berpisah. Suaminya pun diusir dari rumah oleh Agus Vita. Sementara, Kasat Reskrim Polrestabes, Palembang, AKBP Haris Dinza mengatakan, sudah menerjunkan tim untuk mendatangi lokasi kejadian. Untuk motifnya masih kita dalami, dan pelaku masih dalam pengejaran anggota Kita Pidum dan Tekap 134, tutupnya. Bukan, dari laki pertama berarti? Iya. Kau laki kedua berarti? Iya. Enggak lagi ketiga kok. Kau laki ketiga berarti? Iya. Laki siri ketiga? Berarti mantan bini kau itu ya? Iya. Tapi dikasiri kau ya? Kau terdengar kalau dia nak kawin lagi sama lanang ini? Tidak terdengar, Pak. Terdengar? Tapi terdengar dari warga di situ tuh kan. Ada kenalan di situ. Ngapa kau udah balik-balik? Usai menghabisi nyawa Farid, tersangka Dani hanya bisa tersenyum saat perkara digelar Kapolrestabes Palembang. Kombes Pol Haryo Sugi Hartono didampingi Kasat Reskrim, AKBP Haris Dinza, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, siang. Dani mengaku sebagai suami ketiga Agus Vita dan status pernikahan nikah siri. Ia mengaku nekat melakukan pembunuhan terhadap korban lantaran sempat ditantang korban. Saya ditantang korban Pak, saya juga sudah puas menghindar. Namun setelah 2 kali saya terpanggil untuk menghabisi nyawa korban, katanya sambil menahan sakit lantaran dihadiahi petugas timah panas di kaki kirinya. Dikatakan Dani, pada saat kejadian Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, saat itu dirinya memang sedang berjalan-jalan di Pasar 2 Ulu Palembang. Lalu awalnya ia bertemu dengan adik mantan istrinya itu. Awalnya saya bertemu di pasar dengan adik korban. Namun saya tidak berpikir bahwa Farid ini ada di pasar, bebernya. Lalu, melihat Dani, adik Agus Vita ini pun terlihat gugup dan langsung menemui kakaknya untuk memberitahukan Agus Vita. Ketika adiknya ketemu saya, spontan seperti ketakutan, lalu saya melihat Agus Vita bersamaan korban Farid. Namun sempat hilang arah, napas dekat rumah kontrakan waktu mereka pulang. Saat itu berpapasan, saat itu pula, saya langsung tikam, katanya. Lebih jauh Dani menuturkan, dirinya tinggal dengan Agus Vita hampir 1 tahun terakhir. 2 tahun Pak sudah nikah siri dan ngontrak di sana 1 tahunan ini. Dan 4 bulan lalu, saya diusir lantaran tidak ada pekerjaan. Jujur Pak sehari-hari saya bekerja bangunan, dan bahkan tidak ada pekerjaan saya mencari barang bekas, akuinya. Saat ngontrak di lorong Sei Goren 1 Kelurahan 2 Ulu Kecamatan SU1, Palembang, Dani mengaku Agus Vita pernah terpergok 2 kali selingkuh. Namun saat itu masih saya maafkan. Hingga akhirnya kami berpisah, katanya. Namun kata Dani, dari pernikahannya dengan Agus Vita, ia mengungkapkan tidak dikaruniai anak. Di hadapan petugas, Dani juga menceritakan ia sempat membuktikan cintanya kepada Agus Vita. Tepatnya tahun lalu, ia pernah membuktikan cinta kepada Agus Vita dengan memotong jari kelingkingnya di depan istri sirinya tersebut. Saya buktikan pada Agus Vita, bahwa memang saya mencintainya tulus. Saat itu saya memotong jari saya di depannya, katanya. Tetapi setelah dirinya memotong jari, lanjut Dani, Agus Vita pun masih berulah dengan cara membawa laki-laki masuk ke dalam kontrakan. Kalau dengan saya 2 kali Pak terpergok bawa laki-laki ke rumah. Warga juga pernah 1 kali pergoki di kontrakan. Saat itu pernah mau diusir, tetapi tetap saya bela, ungkapnya miris dan mengaku sudah beberapa kali pisah, nyambung, Ngapo? Gara-gara apa pisah ya? Hah? Tidak kau nusuk itu gara-gara apa? Yo, gara-gara emosi. Ngapo cemburu? Yo, dia nantang aku. Siapa yang nantang? Dia kan uja aku kau jangan ganggu hidup aku lagi kan. Yang cewek aku yang Aku ngomong kan jangan ganggu hidup aku lagi.
terus dia kuasa kalau masih nak hidup lagi Dani, berarti kau pernah rumah sama dia 4 bulan? iya Di sana? lebih 4 bulan Pak. Diusir dia. Tidak lebih 4 bulan dia Udah kau diusir. ya pernah sekali dia usir Pas terakhir ini, kau diusir dia karena tak kawin. Tidak, pertanyaan aku, kau pernah tinggal di kontrakan itu dah? iya Berapa lama? kamu sekitar 7 bulan Nah, benar berarti bisa. bapak sini itu yo betina tuh masih menteng-menteng nak aku kau kan langsung aku tusuk. Oh, itu jadi mana? Di bagian mana? Di bagian mana? Pokoknya di bagian badan tuh. Iya. Berapa kali? Enggak tahu udah turun lagi berapa kali. Yang mana? Ya itu kan yang lanang itu aku suruh berlari kan. Kau berlari lah kalau udah ganti urutan. Iya. Kau mati juga kan. Iya. Pokoknya yang lanang itu ya tak jadi pahlawan kesiangan itu. Terus? Nak ngambil lading aku. Ngoco aku kan waktu nak ngoco aku. Aku nunduk. Aku belum lading sudah aku nunduk dua aku jam. Berapa kali itu ingatan kau? Peluru lagi aku tuh berapa kali ya. Artinya kan dari rumah sudah bawa pisau. Iya sudah bawa pisau. Mantan istri akan menikah, Dani berbuat nekat. Berlokasi di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Dani menikam Agus Vita yang sebentar lagi akan menikah. Tak hanya itu, Farid yang akan menikah dengan Agus Vita juga ia tikam. Nahas nyawa Farid tak tertolong, sementara Agus Vita selamat meski harus dirawat intensif di rumah sakit. Beberapa hari pasca kejadian, Dani yang sempat kabur kini sudah berhasil diamankan Polrestabes Palembang. Mengutip Sripoku.com, Dani gelap mata karena sakit hati dengan Agus Vita. Menurut Dani, mantan istrinya itu kerap menantangnya pasca pisah ranjang sekitar 2,5 bulan yang lalu. Apalagi korban selama menjadi istrinya kerap selingkuh. Hidup saya rusak gara-gara Agus Vita, kata Dani. Dani mengaku sempat nikah secara siri dengan korban selama kurang lebih 2 tahun. Sampai akhirnya ia diusir oleh salah satu selingkuhan korban dari tempat tinggal tersebut. Sebelum kejadian, Dani sudah menyiapkan sajam untuk menikah Vita. Untuk melancarkan aksinya, ia mencari korban ke kontrakannya. Saat tiba di sana, ia hanya bertemu dengan Farid. Selanjutnya, Dani mencari Vita ke pasar namun tidak ketemu. Dani lantas kembali ke kontrakan Vita, namun Farid yang sebelumnya ada di dalam rumah tidak ada lagi. Dani masih belum menyerah. Secara kebetulan, ia melihat Agus Vita dan Farid sedang jalan bersama. Saat itulah Dani menikam kedua korban, di mana Farid tak bisa diselamatkan. Farid mau ambil pisau, saya tangkis, dan ikut saya tusuk juga, katanya. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, Dani dijerat pasal 340 KUHP atau 338 KUHP. Motif penganiayaan dan pembunuhan ini adalah cemburu dan sakit hati dari Dani terhadap mantan istri sirinya itu. Dani ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang ketika berusaha kabur ke Bangka Barat via pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Sosok Dani pembunuh calon pengantin di Palembang, kerja serabutan hingga mulung barang bekas. Sosok Dani pelaku pembunuhan terhadap Farid calon pengantin yang akan menikahi Agus Vita, mantan istri pelaku. Farid tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya di lorong Seigoren 1 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Wati, salah seorang tetangga Agus Vita, mengungkapkan, saat kejadian ia mendengar suara keributan di luar. Begitu ia lihat ternyata suara tadi berasal dari orang yang sedang berkelahi. Begitu tahu ada orang berkelahi saya masuk lagi ke rumah, kata Wati kepada Sripoku.com. Setelah kejadian terdapat seorang pria tewas bersimbah darah dan seorang perempuan yang juga terluka. Saya kenal yang perempuan ibu rumah tangga, ibu 2 orang anak, kata dia. Menurut dia, Agus Vita sudah tinggal di sekitar lokasi selama setahun terakhir. Wati mengatakan, korban dulu punya suami namun beberapa bulan terakhir baru berpisah. Sebab perpisahan diduga karena suami tidak memiliki pekerjaan, kata dia. Wati juga mengenal mantan suami korban yang diduga pelaku pembunuhan. Mantan suami korban, kata dia, kerja serabutan, bangunan hingga memulung barang bekas. Setelah berpisah, mantan suami korban ini diusir, kata dia. Namun Agus Vita ini pernah diketahui oleh RT sering membawa pria ke kontrakan. Korban ini 4 bulan terakhir sering main ke kontrakan, kata dia. Farid tewas saat sedang bersama calon istrinya Agus Vita saat hendak pulang dari pasar. Namun, saat di perjalanan pelaku mengikuti keduanya hingga melakukan penusukan di sekitar kontrakan korban. Korban Farid dalam peristiwa tersebut langsung meninggal di lokasi, sedangkan Agus Vita berhasil selamat dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bari Palembang. Tabrani, salah seorang warga, mengatakan, saat ditemukan warga, korban Farid minta tolong dalam kondisi terluka. Namun warga tak berani mengangkat tubuh korban karena kondisi korban bersimbah darah.
Saat polisi tiba, korban sudah meninggal dunia. Farid diketahui merupakan warga SP Padang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Sementara Dani berhasil ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang, Unit Pidum dan Tekap 134 di kawasan Banyuasin, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, siang. Dani ditangkap 3 jam usai melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Haris Dinzah mengatakan, tersangka Dani kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kronologi calon pengantin di Palembang ditikam hingga tewas oleh mantan suami calon istrinya, diduga gegara cemburu. Warga dihebohkan dengan tindakan nekat seorang mantan suami yang nekat menikam mantan istri bersama calon suaminya di Lorong Sei Goren 1 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SUI, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Pelaku berinisial D diduga cemburu sebab mantan istrinya akan menikah lagi. Akibat tindakan itu, Farid 30 langsung tewas di lokasi kejadian akibat mengalami 4 luka tusuk di pinggang kiri, dada kanan dan dada kiri. Sedangkan mantan istri D, Agus Vita, 26, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bari Palembang dengan 2 luka tusuk di dada kiri dan punggung sebelah kiri. Setelah kejadian, D langsung kabur dan kini dia diburu polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa ini saat kedua korban baru pulang dari pasar yang ternyata sudah diikuti oleh pelaku sampai di rumah kontrakan Agus Vita. Namun sebelumnya, Agus Vita pun sudah diingatkan oleh adiknya saat berada di pasar. Ayuk Ado kakak D, mendapatkan informasi dari adiknya, Agus Vita langsung memberitahukan Farid untuk pergi. Saat itulah pelaku membabi buta menghabis nyawa Farid dan menusuk korban Agus Vita. Sementara itu, Agus Vita mengaku bahwa pelaku ini merupakan mantan pacarnya. Pernyataan yang berbeda dengan warga sekitar tempat tinggalnya. Pelaku ini mantan pacar saya, Pak, ujarnya ketika ditemui di RS Bari, Palembang. Agus Vita juga mengatakan, terjadi penusukan ini diduga karena pelaku cemburu. Sementara Wati, warga di sekitar lokasi kejadian mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lanjut Wati, dirinya mengetahui sosok Agustiva merupakan ibu dengan 2 orang anak. Tahu pas saya dengan korban tinggal di sini hampir 1 tahun lebih. Korban dulu memiliki suami dan baru saja berpisah, katanya. Perpisahan ini terjadi, lanjut Wati, diduga karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Setahu saya suaminya dulu bekerja serabutan, bangunan bahkan sering mulung barang bekas, katanya. Oleh inilah, sambung Wati, mereka berpisah. Suaminya pun diusir dari rumah oleh Agus Vita. Sementara, Kasat Reskrim Polrestabes, Palembang, AKBP Haris Dinzah mengatakan, sudah menerjunkan tim untuk mendatangi lokasi kejadian. Untuk motifnya masih kita dalami, dan pelaku masih dalam pengejaran anggota Kita Pidum dan Tekap 134, tutupnya. Bukan, dari laki pertama berarti? Iya. Kau laki kedua berarti? Iya. Enggak lagi ketiga kok. Kau laki ketiga berarti? Iya. Laki siri ketiga? Berarti mantan bini kau itu ya? Iya. Tapi nikah siri kau ya? Kau terdengar kalau dia nak kawin lagi sama lanang ini? Tidak terdengar, Pak. Terdengar. Tapi terdengar dari warga di situ tuh kan. Ada kenalan di situ. Ngapa kau udah balik-balik? Usai menghabisi nyawa Farid, tersangka Dani hanya bisa tersenyum saat perkara digelar Kapolrestabes Palembang. Kombes Pol Haryo Sugi Hartono didampingi Kasat Reskrim, AKBP Haris Dinzah, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, siang. Dani mengaku sebagai suami ketiga Agus Vita dan status pernikahan nikah siri. Ia mengaku nekat melakukan pembunuhan terhadap korban lantaran sempat ditantang korban. Saya ditantang korban Pak, saya juga sudah puas menghindar. Namun setelah 2 kali saya terpanggil untuk menghabisi nyawa korban, katanya sambil menahan sakit lantaran dihadiahi petugas timah panas di kaki kirinya. Dikatakan Dani, pada saat kejadian Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, saat itu dirinya memang sedang berjalan-jalan di Pasar 2 Ulu Palembang. Lalu awalnya ia bertemu dengan adik mantan istrinya itu. Awalnya saya bertemu di pasar dengan adik korban. Namun saya tidak berpikir bahwa Farid ini ada di pasar, bebernya. Lalu, melihat Dani, adik Agus Vita ini pun terlihat gugup dan langsung menemui kakaknya untuk memberitahukan Agus Vita. Ketika adiknya ketemu saya, spontan seperti ketakutan, lalu saya melihat Agus Vita bersamaan korban Farid.
namun sempat hilang arah, napas dekat rumah kontrakan waktu mereka pulang. Saat itu berpapasan, saat itu pula, saya langsung tikam, katanya. Lebih jauh Dani menuturkan, dirinya tinggal dengan Agus Vita hampir 1 tahun terakhir. 2 tahun Pak sudah nikah siri dan ngontrak di sana 1 tahunan ini. Dan 4 bulan lalu, saya diusir lantaran tidak ada pekerjaan. Jujur Pak, sehari-hari saya bekerja bangunan, dan bahkan tidak ada pekerjaan saya mencari barang bekas, akuinya. Saat ngontrak di lorong Seigoren 1 Kelurahan 2 Ulu Kecamatan SU1, Palembang, Dani mengaku Agus Vita pernah terpergok 2 kali selingkuh. Namun saat itu masih saya maafkan. Hingga akhirnya kami berpisah, katanya. Namun kata Dani, dari pernikahannya dengan Agus Vita, ia mengungkapkan tidak dikaruniai anak. Di hadapan petugas, Dani juga menceritakan ia sempat membuktikan cintanya kepada Agus Vita. Tepatnya tahun lalu, ia pernah membuktikan cinta kepada Agus Vita dengan memotong jari kelingkingnya di depan istri sirinya tersebut. Saya buktikan pada Agus Vita, bahwa memang saya mencintainya tulus. Saat itu saya memotong jari saya di depannya, katanya. Tetapi setelah dirinya memotong jari, lanjut Dani, Agus Vita pun masih berulah dengan cara membawa laki-laki masuk ke dalam kontrakan. Kalau dengan saya 2 kali Pak terpergok bawa laki-laki ke rumah. Warga juga pernah 1 kali pergoki di kontrakan. Saat itu pernah mau diusir, tetapi tetap saya bela, ungkapnya miris dan mengaku sudah beberapa kali pisah, nyambung, Ngapo? Gara-gara apa bisa yo? Hah? Tidak kau mau satu gara-gara apa? Yo, gara-gara emosi. Aku cemburu Pak. Yo, dia nantang aku. Siapa yang lantang? Dia kan uji aku, kau jangan ganggu itu aku lagi kan. Yang cewek aku yang Aku ngomong kan jangan ganggu itu aku lagi. Terus uji aku, kau masih nak ganggu itu lagi. Dani, berarti kau pernah rumah sama dia 4 bulan? Iya, Di sana? lebih 4 bulan Pak. Kau diusir dia. Tidak, lebih 4 bulan dia udah. Udah kau diusir dia. Ya pernah sekali dia usir Yang pas terakhir ini, kau diusir dia karena tak kawin. Tidak, pertanyaan aku, kau pernah tinggal di kontrakan itu tak? Iya, Berapa lama? Lama sekitar 7 bulan. Nah, benar berarti bisa. Papasan itu, yo betina tuh masih menteng-menteng, aku kau kan, langsung aku tusuk. Oh, tujuh di mana? Di bagian mana? Di bagian mana? Pokoknya di bagian badannya. Iya. Berapa kali? Gak tahu udah turun lagi berapa kali. Mana? Ya itu kan yang lanang itu aku suruh berlari kan. Kau berlari lah, kau udah ganti urutan. Iya. Kau mati juga kan. Iya. Pokoknya yang lanang itu ya jadi pahlawan kesiangan itu. Nak ngambil lading aku. Ngoco aku kan, waktu dia nak ngoco aku nunduk. Aku belum lading, sudah aku nunduk. Aku jam. Berapa kali itu ingatan kau? Keluar lagi aku tuh berapa kali ya. Artinya kau dari rumah sudah bawa pisau? Iya, sudah bawa pisau. Mantan istri akan menikah, Dani berbuat nekat. Berlokasi di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Dani menikam Agus Vita yang sebentar lagi akan menikah. Tak hanya itu, Farid yang akan menikah dengan Agus Vita juga ia tikam. Nahas nyawa Farid tak tertolong, sementara Agus Vita selamat meski harus dirawat intensif di rumah sakit. Beberapa hari pasca kejadian, Dani yang sempat kabur kini sudah berhasil diamankan Polrestabes Palembang. Mengutip Sripoku.com, Dani gelap mata karena sakit hati dengan Agus Vita. Menurut Dani, mantan istrinya itu kerap menantangnya pasca pisah ranjang sekitar 2,5 bulan yang lalu. Apalagi korban selama menjadi istrinya kerap selingkuh. Hidup saya rusak gara-gara Agus Vita, kata Dani. Dani mengaku sempat nikah secara siri dengan korban selama kurang lebih 2 tahun. Sampai akhirnya ia diusir oleh salah satu selingkuhan korban dari tempat tinggal tersebut. Sebelum kejadian, Dani sudah menyiapkan sajam untuk menikah Vita. Untuk melancarkan aksinya, ia mencari korban ke kontrakannya. Saat tiba di sana, ia hanya bertemu dengan Farid. Selanjutnya, Dani mencari Vita ke pasar namun tidak ketemu. Dani lantas kembali ke kontrakan Vita, namun Farid yang sebelumnya ada di dalam rumah tidak ada lagi. Dani masih belum menyerah. Secara kebetulan, ia melihat Agus Vita dan Farid sedang jalan bersama. Saat itulah Dani menikam kedua korban, di mana Farid tak bisa diselamatkan. Farid mau ambil pisau, saya tangkis, dan ikut saya tusuk juga, katanya. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, Dani dijerat pasal 340 KUHP atau 338 KUHP. Motif penganiayaan dan pembunuhan ini adalah cemburu dan sakit hati dari Dani terhadap mantan istri sirinya itu. Dani ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang ketika berusaha kabur ke Bangka Barat via pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Sosok Dani pembunuh calon pengantin di Palembang, kerja serabutan hingga mulung barang bekas. Sosok Dani pelaku pembunuhan terhadap Farid calon pengantin yang akan menikahi Agus Vita, mantan istri pelaku.
Farid tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya di lorong Seigoren 1 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Wati, salah seorang tetangga Agus Vita, mengungkapkan, saat kejadian ia mendengar suara keributan di luar. Begitu ia lihat ternyata suara tadi berasal dari orang yang sedang berkelahi. Begitu tahu ada orang berkelahi saya masuk lagi ke rumah, kata Wati kepada sripoku.com. Setelah kejadian terdapat seorang pria tewas bersimbah darah dan seorang perempuan yang juga terluka. Saya kenal yang perempuan ibu rumah tangga, ibu 2 orang anak, kata dia. Menurut dia, Agus Vita sudah tinggal di sekitar lokasi selama setahun terakhir. Wati mengatakan, korban dulu punya suami namun beberapa bulan terakhir baru berpisah. Sebab perpisahan diduga karena suami tidak memiliki pekerjaan, kata dia. Wati juga mengenal mantan suami korban yang diduga pelaku pembunuhan. Mantan suami korban, kata dia, kerja serabutan, bangunan hingga memulung barang bekas. Setelah berpisah, mantan suami korban ini diusir, kata dia. Namun Agus Vita ini pernah diketahui oleh RT sering membawa pria ke kontrakan. Korban ini 4 bulan terakhir sering main ke kontrakan, kata dia. Farid tewas saat sedang bersama calon istrinya Agus Vita saat hendak pulang dari pasar. Namun, saat di perjalanan pelaku mengikuti keduanya hingga melakukan penusukan di sekitar kontrakan korban. Korban Farid dalam peristiwa tersebut langsung meninggal di lokasi, sedangkan Agus Vita berhasil selamat dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bari Palembang. Tabrani, salah seorang warga, mengatakan, saat ditemukan warga, korban Farid minta tolong dalam kondisi terluka. Namun warga tak berani mengangkat tubuh korban karena kondisi korban bersimbah darah. Saat polisi tiba, korban sudah meninggal dunia. Farid diketahui merupakan warga SP Padang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Sementara Dani berhasil ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang, Unit Pidum dan Tekap 134 di kawasan Banyuasin, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, siang. Dani ditangkap 3 jam usai melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Haris Dinzah mengatakan, tersangka Dani kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kronologi calon pengantin di Palembang ditikam hingga tewas oleh mantan suami calon istrinya, diduga gegara cemburu. Warga dihebohkan dengan tindakan nekat seorang mantan suami yang nekat menikam mantan istri bersama calon suaminya di lorong Seigoren 1 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SUI, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Pelaku berinisial D diduga cemburu sebab mantan istrinya akan menikah lagi. Akibat tindakan itu, Farid 30 langsung tewas di lokasi kejadian akibat mengalami 4 luka tusuk di pinggang kiri, dada kanan dan dada kiri. Sedangkan mantan istri D, Agus Vita, 26, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bari Palembang dengan 2 luka tusuk di dada kiri dan punggung sebelah kiri. Setelah kejadian, D langsung kabur dan kini dia diburu polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa ini saat kedua korban baru pulang dari pasar yang ternyata sudah diikuti oleh pelaku sampai di rumah kontrakan Agus Vita. Namun sebelumnya, Agus Vita pun sudah diingatkan oleh adiknya saat berada di pasar. Ayuk Ado KKD, mendapatkan informasi dari adiknya, Agus Vita langsung memberitahukan Farid untuk pergi. Saat itulah pelaku membabi buta menghabis nyawa Farid dan menusuk korban Agus Vita. Sementara itu, Agus Vita mengaku bahwa pelaku ini merupakan mantan pacarnya. Pernyataan yang berbeda dengan warga sekitar tempat tinggalnya. Pelaku ini mantan pacar saya, Pak, ujarnya ketika ditemui di RS Bari, Palembang. Agus Vita juga mengatakan, terjadi penusukan ini diduga karena pelaku cemburu. Sementara Wati, warga di sekitar lokasi kejadian mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lanjut Wati, dirinya mengetahui sosok Agustiva merupakan ibu dengan 2 orang anak. Tahu pas saya dengan korban tinggal di sini hampir 1 tahun lebih. Korban dulu memiliki suami dan baru saja berpisah, katanya. Perpisahan ini terjadi, lanjut Wati, diduga karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Setahu saya suaminya dulu bekerja serabutan, bangunan bahkan sering mulung barang bekas, katanya. Oleh inilah, sambung Wati, mereka berpisah. Suaminya pun diusir dari rumah oleh Agus Vita. Sementara, Kasat Reskrim Polrestabes, Palembang, AKBP Haris Dinzah mengatakan, sudah menerjunkan tim untuk mendatangi lokasi kejadian.
Untuk motifnya masih kita dalami, dan pelaku masih dalam pengejaran anggota kita Pidum dan Tekap 134, tutupnya. Bukan, dari laki pertama berarti? Iya. Kau laki kedua berarti? Iya. Dan lagi ketiga kok. Kau laki ketiga berarti? Iya. Laki siri ketiga? Berarti mantan bini kau itu ya? Iya. Tapi nikah siri kau ya? Ah, kau terdengar kalau dia nak kawin lagi sama lanang ini? Tidak terdengar, Pak. Terdengar. Tapi terdengar dari keluarga di situ tuh kan. Ada kenalan di situ. Ngapa kau udah balik-balik? Usai menghabisi nyawa Farid, tersangka Dani hanya bisa tersenyum saat perkara digelar Kapolrestabes Palembang. Kombes Pol Haryo Sugi Hartono didampingi Kasat Reskrim, AKBP Haris Dinzah, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, siang. Dani mengaku sebagai suami ketiga Agus Vita dan status pernikahan nikah siri. Ia mengaku nekat melakukan pembunuhan terhadap korban lantaran sempat ditantang korban. Saya ditantang korban, Pak. Saya juga sudah puas menghindar. Namun setelah 2 kali saya terpanggil untuk menghabisi nyawa korban, katanya sambil menahan sakit lantaran dihadiahi petugas timah panas di kaki kirinya. Dikatakan Dani, pada saat kejadian Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, saat itu dirinya memang sedang berjalan-jalan di Pasar 2 Ulu Palembang. Lalu awalnya ia bertemu dengan adik mantan istrinya itu. Awalnya saya bertemu di pasar dengan adik korban. Namun saya tidak berpikir bahwa Farid ini ada di pasar, bebernya. Lalu, melihat Dani, adik Agus Vita ini pun terlihat gugup dan langsung menemui kakaknya untuk memberitahukan Agus Vita. Ketika adiknya ketemu saya, spontan seperti ketakutan, lalu saya melihat Agus Vita bersamaan korban Farid. Namun sempat hilang arah, napas dekat rumah kontrakan waktu mereka pulang. Saat itu berpapasan, saat itu pula, saya langsung tikam, katanya. Lebih jauh Dani menuturkan, dirinya tinggal dengan Agus Vita hampir 1 tahun terakhir. 2 tahun Pak sudah nikah siri dan ngontrak di sana 1 tahunan ini. Dan 4 bulan lalu, saya diusir lantaran tidak ada pekerjaan. Jujur Pak sehari-hari saya bekerja bangunan, dan bahkan tidak ada pekerjaan saya mencari barang bekas, akuinya. Saat ngontrak di lorong Seigoren 1 Kelurahan 2 Ulu Kecamatan SU1, Palembang, Dani mengaku Agus Vita pernah terpergok 2 kali selingkuh. Namun saat itu masih saya maafkan. Hingga akhirnya kami berpisah, katanya. Namun kata Dani, dari pernikahannya dengan Agus Vita, ia mengungkapkan tidak dikaruniai anak. Di hadapan petugas, Dani juga menceritakan ia sempat membuktikan cintanya kepada Agus Vita. Tepatnya tahun lalu, ia pernah membuktikan cinta kepada Agus Vita dengan memotong jari kelingkingnya di depan istri sirinya tersebut. Saya buktikan pada Agus Vita, bahwa memang saya mencintainya tulus. Saat itu saya memotong jari saya di depannya, katanya. Tetapi setelah dirinya memotong jari, lanjut Dani, Agus Vita pun masih berulah dengan cara membawa laki-laki masuk ke dalam kontrakan. Kalau dengan saya 2 kali Pak terpergok bawa laki-laki ke rumah. Warga juga pernah 1 kali pergoki di kontrakan. Saat itu pernah mau diusir, tetapi tetap saya bela, ungkapnya miris dan mengaku sudah beberapa kali pisah, nyambung, Ngapo? Gara-gara apa bisa yo? Hah? Tidak kau nusuk tuh gara-gara apa? Yo, gara-gara emosi. Aku cemburu. Yo, dia nantang aku. Siapa yang nantang? Dia kan uji aku, kau jangan ganggu hidup aku lagi kan. Yang cewek aku yang Aku ngomong kan jangan ganggu hidup aku lagi. Nah, terus uji aku asa kau masih nak ganggu hidup lagi aku. Dani, berarti kau pernah semua sama dia 4 bulan? Iya, Di sana? lebih 4 bulan Pak. Oh, diusir dia. Tidak, Pak. Lebih 4 bulan dia udah. Udah kau diusir. Ya pernah sekali dia usir. Pas terakhir ini, kau diusir dia karena tak kawin. Tidak, pertanyaan aku, kau pernah tinggal di kontrakan itu tak? Iya, Berapa lama? Kamu sekitar 7 bulan Pak. Nah, benar berarti bisa. Papasan itu, yo betina tuh masih menteng-menteng, nak aku kau kan, langsung aku tusuk. Oh, itu jadi mana? Di bagian mana? Di bagian mana? Pokoknya di bagian badan tuh. Iya. Berapa kali? Nggak tahu udah kuru lagi berapa kali. Yang mana? Ya itu kan yang lanang itu aku suruh berlari kan. Kau berlari lah, kau udah kasih urutan. Iya. Kau mati juga kan. Iya. Pokoknya yang lanang itu yo jadi pahlawan kesiangan itu. Terus? Nak ngambil lading aku, ngoco aku kan, waktu nak ngoco aku nunduk. Aku belum lading, sudah aku nunduk, aku jam. Berapa kali itu ingatan kau? Keluar lagi aku tuh berapa kali ya? Artinya kau dari rumah sudah bawa pisau? Iya, sudah bawa pisau. Mantan istri akan menikah, Dani berbuat nekat. Berlokasi di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Dani menikam Agus Vita yang sebentar lagi akan menikah. Tak hanya itu, Farid yang akan menikah dengan Agus Vita juga ia tikam.
Nahas nyawa Farid tak tertolong, sementara Agus Vita selamat meski harus dirawat intensif di rumah sakit. Beberapa hari pasca kejadian, Dani yang sempat kabur kini sudah berhasil diamankan Polrestabes Palembang. Mengutip Sripoku.com, Dani gelap mata karena sakit hati dengan Agus Vita. Menurut Dani, mantan istrinya itu kerap menantangnya pasca pisah ranjang sekitar 2,5 bulan yang lalu. Apalagi korban selama menjadi istrinya kerap selingkuh. Hidup saya rusak gara-gara Agus Vita, kata Dani. Dani mengaku sempat nikah secara siri dengan korban selama kurang lebih 2 tahun. Sampai akhirnya ia diusir oleh salah satu selingkuhan korban dari tempat tinggal tersebut. Sebelum kejadian, Dani sudah menyiapkan sajam untuk menikah Vita. Untuk melancarkan aksinya, ia mencari korban ke kontrakannya. Saat tiba di sana, ia hanya bertemu dengan Farid. Selanjutnya, Dani mencari Vita ke pasar namun tidak ketemu. Dani lantas kembali ke kontrakan Vita, namun Farid yang sebelumnya ada di dalam rumah tidak ada lagi. Dani masih belum menyerah. Secara kebetulan, ia melihat Agus Vita dan Farid sedang jalan bersama. Saat itulah Dani menikam kedua korban, di mana Farid tak bisa diselamatkan. Farid mau ambil pisau, saya tangkis, dan ikut saya tusuk juga, katanya. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, Dani dijerat pasal 340 KUHP atau 338 KUHP. Motif penganiayaan dan pembunuhan ini adalah cemburu dan sakit hati dari Dani terhadap mantan istri sirinya itu. Dani ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang ketika berusaha kabur ke Bangka Barat via pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Sosok Dani pembunuh calon pengantin di Palembang, kerja serabutan hingga mulung barang bekas. Sosok Dani pelaku pembunuhan terhadap Farid calon pengantin yang akan menikahi Agus Vita, mantan istri pelaku. Farid tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya di lorong Seigoren 1 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Wati, salah seorang tetangga Agus Vita, mengungkapkan, saat kejadian ia mendengar suara keributan di luar. Begitu ia lihat ternyata suara tadi berasal dari orang yang sedang berkelahi. Begitu tahu ada orang berkelahi saya masuk lagi ke rumah, kata Wati kepada Sripoku.com. Setelah kejadian terdapat seorang pria tewas bersimbah darah dan seorang perempuan yang juga terluka. Saya kenal yang perempuan ibu rumah tangga, ibu 2 orang anak, kata dia. Menurut dia, Agus Vita sudah tinggal di sekitar lokasi selama setahun terakhir. Wati mengatakan, korban dulu punya suami namun beberapa bulan terakhir baru berpisah. Sebab perpisahan diduga karena suami tidak memiliki pekerjaan, kata dia. Wati juga mengenal mantan suami korban yang diduga pelaku pembunuhan. Mantan suami korban, kata dia, kerja serabutan, bangunan hingga memulung barang bekas. Setelah berpisah, mantan suami korban ini diusir, kata dia. Namun Agus Vita ini pernah diketahui oleh RT sering membawa pria ke kontrakan. Korban ini 4 bulan terakhir sering main ke kontrakan, kata dia. Farid tewas saat sedang bersama calon istrinya Agus Vita saat hendak pulang dari pasar. Namun, saat di perjalanan pelaku mengikuti keduanya hingga melakukan penusukan di sekitar kontrakan korban. Korban Farid dalam peristiwa tersebut langsung meninggal di lokasi, sedangkan Agus Vita berhasil selamat dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bari Palembang. Tabrani, salah seorang warga, mengatakan, saat ditemukan warga, korban Farid minta tolong dalam kondisi terluka. Namun warga tak berani mengangkat tubuh korban karena kondisi korban bersimbah darah. Saat polisi tiba, korban sudah meninggal dunia. Farid diketahui merupakan warga SP Padang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Sementara Dani berhasil ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang, Unit Pidum dan Tekap 134 di kawasan Banyuasin, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, siang. Dani ditangkap 3 jam usai melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Haris Dinzah mengatakan, tersangka Dani kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kronologi calon pengantin di Palembang ditikam hingga tewas oleh mantan suami calon istrinya, diduga gegara cemburu. Warga dihebohkan dengan tindakan nekat seorang mantan suami yang nekat menikam mantan istri bersama calon suaminya di lorong Seigoren 1 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan SUI, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Pelaku berinisial D diduga cemburu sebab mantan istrinya akan menikah lagi. Akibat tindakan itu, Farid 30 langsung tewas di lokasi kejadian akibat mengalami 4 luka tusuk di pinggang kiri, dada kanan dan dada kiri.
Sedangkan mantan istri D, Agus Vita, 26, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bari Palembang dengan 2 luka tusuk di dada kiri dan punggung sebelah kiri. Setelah kejadian, D langsung kabur dan kini dia diburu polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa ini saat kedua korban baru pulang dari pasar yang ternyata sudah diikuti oleh pelaku sampai di rumah kontrakan Agus Vita. Namun sebelumnya, Agus Vita pun sudah diingatkan oleh adiknya saat berada di pasar. Ayuk Ado kakak D, mendapatkan informasi dari adiknya, Agus Vita langsung memberitahukan Farid untuk pergi. Saat itulah pelaku membabi buta menghabis nyawa Farid dan menusuk korban Agus Vita. Sementara itu, Agus Vita mengaku bahwa pelaku ini merupakan mantan pacarnya. Pernyataan yang berbeda dengan warga sekitar tempat tinggalnya. Pelaku ini mantan pacar saya, Pak, ujarnya ketika ditemui di RS Bari, Palembang. Agus Vita juga mengatakan, terjadi penusukan ini diduga karena pelaku cemburu. Sementara Wati, warga di sekitar lokasi kejadian mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lanjut Wati, dirinya mengetahui sosok Agustiva merupakan ibu dengan 2 orang anak. Tahu pas saya dengan korban tinggal di sini hampir 1 tahun lebih. Korban dulu memiliki suami dan baru saja berpisah, katanya. Perpisahan ini terjadi, lanjut Wati, diduga karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Setahu saya suaminya dulu bekerja serabutan, bangunan bahkan sering mulung barang bekas, katanya. Oleh inilah, sambung Wati, mereka berpisah. Suaminya pun diusir dari rumah oleh Agus Vita. Sementara, Kasat Reskrim Polrestabes, Palembang, AKBP Haris Dinzah mengatakan, sudah menerjunkan tim untuk mendatangi lokasi kejadian. Untuk motifnya masih kita dalami, dan pelaku masih dalam pengejaran anggota kita Pidum dan Tekap 134, tutupnya. Bukan, dari laki pertama berarti? Iya. Kau laki kedua berarti? Iya. Dan laki ketiga kok. Kau laki ketiga berarti? Iya. Laki siri ketiga? Berarti mantan bini kau itu ya? Iya. Tapi nikah siri kau ya? Kau terdengar kalau dia nak kawin lagi sama lanang ini? Tidak terdengar, Dengar. tapi terdengar dari warga di situ tuh kan. Ada kenalan di situ. Ngapa kau udah balik-balik? Usai menghabisi nyawa Farid, tersangka Dani hanya bisa tersenyum saat perkara digelar Kapolrestabes Palembang. Kombes Pol Haryo Sugi Hartono didampingi Kasat Reskrim, AKBP Haris Dinzah, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, siang. Dani mengaku sebagai suami ketiga Agus Vita dan status pernikahan nikah siri. Ia mengaku nekat melakukan pembunuhan terhadap korban lantaran sempat ditantang korban. Saya ditantang korban Pak, saya juga sudah puas menghindar. Namun setelah 2 kali saya terpanggil untuk menghabisi nyawa korban, katanya sambil menahan sakit lantaran dihadiahi petugas timah panas di kaki kirinya. Dikatakan Dani, pada saat kejadian Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, saat itu dirinya memang sedang berjalan-jalan di Pasar 2 Ulu Palembang. Lalu awalnya ia bertemu dengan adik mantan istrinya itu. Awalnya saya bertemu di pasar dengan adik korban. Namun saya tidak berpikir bahwa Farid ini ada di pasar, bebernya. Lalu, melihat Dani, adik Agus Vita ini pun terlihat gugup dan langsung menemui kakaknya untuk memberitahukan Agus Vita. Ketika adiknya ketemu saya, spontan seperti ketakutan, lalu saya melihat Agus Vita bersamaan korban Farid. Namun sempat hilang arah, napas dekat rumah kontrakan waktu mereka pulang. Saat itu berpapasan, saat itu pula, saya langsung tikam, katanya. Lebih jauh Dani menuturkan, dirinya tinggal dengan Agus Vita hampir 1 tahun terakhir. 2 tahun Pak sudah nikah siri dan ngontrak di sana 1 tahunan ini. Dan 4 bulan lalu, saya diusir lantaran tidak ada pekerjaan. Jujur Pak sehari-hari saya bekerja bangunan, dan bahkan tidak ada pekerjaan saya mencari barang bekas, akuinya. Saat ngontrak di lorong Seigoren 1 Kelurahan 2 Ulu Kecamatan SU1, Palembang, Dani mengaku Agus Vita pernah terpergok 2 kali selingkuh. Namun saat itu masih saya maafkan. Hingga akhirnya kami berpisah, katanya. Namun kata Dani, dari pernikahannya dengan Agus Vita, ia mengungkapkan tidak dikaruniai anak. Di hadapan petugas, Dani juga menceritakan ia sempat membuktikan cintanya kepada Agus Vita. Tepatnya tahun lalu, ia pernah membuktikan cinta kepada Agus Vita dengan memotong jari kelingkingnya di depan istri sirinya tersebut. Saya buktikan pada Agus Vita, bahwa memang saya mencintainya tulus. Saat itu saya memotong jari saya di depannya, katanya. Tetapi setelah dirinya memotong jari, lanjut Dani,
Agus Vita pun masih berulah dengan cara membawa laki-laki masuk ke dalam kontrakan. Kalau dengan saya 2 kali Pak terpergok bawa laki-laki ke rumah. Warga juga pernah 1 kali pergoki di kontrakan. Saat itu pernah mau diusir, tetapi tetap saya bela, ungkapnya miris dan mengaku sudah beberapa kali pisah, nyambung, Ngapo? Gara-gara apa pisah ya? Tidak kau nusuk itu gara-gara apa? Yo gara-gara emosi. Aku cemburu Pak. Yo dia nantang aku. Siapa yang nantang? Dia kan uji aku, kau jangan ganggu itu aku lagi kan. Yang cewek aku yang mana? Aku ngomong kan jangan ganggu itu aku lagi. Terus uji aku asal kau masih nak ganggu itu lagi aku. Dani, berarti kau pernah rumah sama dia 4 bulan? Iya, Di sana? lebih 4 bulan Bang. Oh, diusir dia. Tidak, lebih 4 bulan dia Udah tak kau diusir? Ya pernah sekali diusir. Yang pas terakhir ini, kau diusir dia karena tak kawin. Tidak, pertanyaan aku, kau pernah tinggal di kontrakan itu tak? Iya, Berapa lama? Kamu sekitar 7 bulan. Nah, benar berarti bisa. Bapak pasen itu, yo betina tuh masih menteng-menteng, aku kau kan, langsung aku tusuk. Oh, tujuh di mana? Di bagian mana? Di bagian mana? Pokoknya di bagian badan. Iya. Berapa kali? Nggak tahu udah turun lagi berapa kali. Yang mana? Ya itu kan yang lanang itu aku suruh berlari kan. Kau berlari lah, kau udah ganti urutan. Iya. Kau mati juga kan. Iya. Pokoknya yang lanang itu yo jadi pahlawan kesiangan itu. Terus? Nak ngambil lading aku. Ngoco aku kan waktu dia nak ngoco aku nunduk. Aku belum lading, sudah aku nunduk. Aku tujang. Berapa kali itu ingatan kau? Baru lagi aku tujang berapa kali. Artinya kau dari rumah sudah bawa pisau? Iya, sudah bawa pisau. Mantan istri akan menikah, Dani berbuat nekat. Berlokasi di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Dani menikam Agus Vita yang sebentar lagi akan menikah. Tak hanya itu, Farid yang akan menikah dengan Agus Vita juga ia tikam. Nahas nyawa Farid tak tertolong, sementara Agus Vita selamat meski harus dirawat intensif di rumah sakit. Beberapa hari pasca kejadian, Dani yang sempat kabur kini sudah berhasil diamankan Polrestabes Palembang. Mengutip Sripoku.com, Dani gelap mata karena sakit hati dengan Agus Vita. Menurut Dani, mantan istrinya itu kerap menantangnya pasca pisah ranjang sekitar 2,5 bulan yang lalu. Apalagi korban selama menjadi istrinya kerap selingkuh. Hidup saya rusak gara-gara Agus Vita, kata Dani. Dani mengaku sempat nikah secara siri dengan korban selama kurang lebih 2 tahun. Sampai akhirnya ia diusir oleh salah satu selingkuhan korban dari tempat tinggal tersebut. Sebelum kejadian, Dani sudah menyiapkan sajam untuk menikam Vita. Untuk melancarkan aksinya, ia mencari korban ke kontrakannya. Saat tiba di sana, ia hanya bertemu dengan Farid. Selanjutnya, Dani mencari Vita ke pasar namun tidak ketemu. Dani lantas kembali ke kontrakan Vita, namun Farid yang sebelumnya ada di dalam rumah tidak ada lagi. Dani masih belum menyerah. Secara kebetulan, ia melihat Agus Vita dan Farid sedang jalan bersama. Saat itulah Dani menikam kedua korban, di mana Farid tak bisa diselamatkan. Farid mau ambil pisau, saya tangkis, dan ikut saya tusuk juga, katanya. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, Dani dijerat pasal 340 KUHP atau 338 KUHP. Motif penganiayaan dan pembunuhan ini adalah cemburu dan sakit hati dari Dani terhadap mantan istri sirinya itu. Dani ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang ketika berusaha kabur ke Bangka Barat via pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Sosok Dani pembunuh calon pengantin di Palembang, kerja serabutan hingga mulung barang bekas. Sosok Dani pelaku pembunuhan terhadap Farid calon pengantin yang akan menikahi Agus Vita, mantan istri pelaku. Farid tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya di lorong Seigoren 1 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Wati, salah seorang tetangga Agus Vita, mengungkapkan, saat kejadian ia mendengar suara keributan di luar. Begitu ia lihat ternyata suara tadi berasal dari orang yang sedang berkelahi. Begitu tahu ada orang berkelahi saya masuk lagi ke rumah, kata Wati kepada Sripoku.com. Setelah kejadian terdapat seorang pria tewas bersimbah darah dan seorang perempuan yang juga terluka. Saya kenal yang perempuan ibu rumah tangga, ibu 2 orang anak, kata dia. Menurut dia, Agus Vita sudah tinggal di sekitar lokasi selama setahun terakhir. Wati mengatakan, korban dulu punya suami namun beberapa bulan terakhir baru berpisah. Sebab perpisahan diduga karena suami tidak memiliki pekerjaan, kata dia. Wati juga mengenal mantan suami korban yang diduga pelaku pembunuhan. Mantan suami korban, kata dia, kerja serabutan, bangunan hingga memulung barang bekas. Setelah berpisah, mantan suami korban ini diusir, kata dia. Namun Agus Vita ini pernah diketahui oleh RT sering membawa pria ke kontrakan.
Korban ini 4 bulan terakhir sering main ke kontrakan, kata dia. Farid tewas saat sedang bersama calon istrinya Agus Vita saat hendak pulang dari pasar. Namun, saat di perjalanan pelaku mengikuti keduanya hingga melakukan penusukan di sekitar kontrakan korban. Korban Farid dalam peristiwa tersebut langsung meninggal di lokasi, sedangkan Agus Vita berhasil selamat dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bari Palembang. Tabrani, salah seorang warga, mengatakan, saat ditemukan warga, korban Farid minta tolong dalam kondisi terluka. Namun warga tak berani mengangkat tubuh korban karena kondisi korban bersimbah darah. Saat polisi tiba, korban sudah meninggal dunia. Farid diketahui merupakan warga SP Padang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Sementara Dani berhasil ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang, Unit Pidum dan Tekap 134 di kawasan Banyuasin, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, siang. Dani ditangkap 3 jam usai melakukan aksi pembunuhan tersebut.